Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 856. Sial, Xuan Yuankai dibantu oleh bawahannya dan menyeka darah dari sudut mulut Ayo. Ayo kembali dan lapor ke ayahku. Long Jing muncul dan dimakan oleh David. Ini peristiwa besar. Cheng Kun melihat Xuan Yuankai telah pergi. Dia tidak tinggal. Dia membawa seseorang. Dan pergi. Di sisi lain, David dan yang lainnya mengikuti Zhao Liguo ke pantai. Dan serigala salju mengikuti jauh di belakang. David juga sangat berterima kasih kepada Suelang karena telah menyelamatkan Sonya dan Gullinger. Tetapi Suelang telah beradaptasi dengan kehidupan di sini. Dan David tidak dapat mengambil dari Pulau Suolong. Dan ketika Sonya dan Gullinger melihat serigala salju, mereka berkemah dan melambai ke arah serigala salju. Serigala salju berlari dengan bijaksana, lalu bergesekan dengan kedua gadis itu. Seperti anjing serigala yang jinak. David, bisakah kita mengambilnya? Sonya memandang David dan bertanya. Suelang juga menatap David dengan antisipasi di matanya. Dan sepertinya dia juga ingin pergi dari sini. Melihat Suelang seperti itu, David hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sonya dan Gullinger dengan senang hati memeluk Snow Wolf. Saudara Chen, Zhao Chuang, yang telah lama dibawa ke pantai, ditarik setelah melihat David, dan kemudian menatap ayahnya dengan marah. Ayo naik, kata Zhao Liguo. Semua orang naik kapal pesiar yang dikendarai Zhao Liguo dan yang lainnya. Meski kapal pesiar itu tidak sebesar kapal pesiar yang dibawa David dan yang lainnya, namun cukup mewah dan lebih dari cukup untuk menampung mereka. Setelah naik perahu, Zhao Liguo meminta semua orang menunggu, tapi dia memanggil David ke kamar sendirian. Melihat ini, Sonya dan Gullinger buru-buru berdiri di depan David. Mereka takut Zhao Li akan menyerang David. Ya, Zhao Chuang memandang Zhao Liguo dan ingin memohon kepada David. Tunggu di luar. Aku akan baik-baik saja. David tersenyum pada Sonya dan yang lainnya. Karena Zhao Liguo tidak membunuh di pulau itu, dia tidak akan membunuh saat dia melakukannya. Naik ke perahu, David mengikuti Zhao Liguo ke sebuah ruangan. Ketika pintu ditutup, Zhao Liguo tiba-tiba berlutut di depan David. Atas tindakan tiba-tiba ini, David tidak terlalu terkejut, karena ia sudah menduganya. Zhao Liguo dari Sadoles Villa, temui Tuan Istana. Wajah Zhao Liguo penuh hormat. Dan dia sudah lama kehilangan kesombongan dan kekejaman yang dia alami saat berada di Pulau Suolong. Tuan Zhao, bangun. David membantu Zhao Liguo berdiri. Terima kasih, Tuan Balai. Zhao Liguo berdiri. Zhao Zhuangzu, saya ragu saat ini. Anda harus mengatakan yang sebenarnya. David berkata setelah mendukung Zhao Liguo. Tuan Istana, tolong beritahu saya. Saya harus tahu segalanya. Zhao Liguo mengangguk. Zhao Zhuangzu, tahukah kamu siapa pemilik cincin naga sebelumnya? Dulu, apa identitasnya? David mengangkat tangannya dan bertanya. Memamerkan cincin di tangannya. Karena cincin ini ditinggalkan oleh ayahnya sebagai tanda kasih sayang kepada ibunya. David harus mencari tahu siapa ayahnya. Pria yang kejam. Dia menginginkan keadilan bagi ibunya. Zhao Liguo terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan bingung, Tuan Istana, apakah kamu tidak tahu siapa yang memberi cincin naga langit? Pemilik cincin ini, saya belum pernah melihatnya. Itu diberikan kepada saya oleh tangan orang lain. Jawab Daud. Zhao Liguo tiba-tiba menyadari, sebenarnya, saya tidak tahu siapa pemilik cincin naga sebelumnya. Kami hanya mengenali cincinnya dan tidak mengenali siapapun.
Bahkan 13 pintu masuk aula naga langit kita. Saya tidak tahu di mana pintu masuk lainnya berada. Menghitungmu, aku sudah menemukan 3 aula. Setelah David selesai berbicara, seluruh orang tenggelam dalam kontemplasi. Awalnya dia mendapatkan cincin naga langit ini, dan dia selalu mengira itu adalah kepala Ervin tua. Kemudian, dia bertemu Lin Tianhu dan Chifeng. Mengetahui kekuatan Sekte Naga Langit, David tidak berpikir terlalu serius saat itu. Bab 857. Bagaimanapun, seorang gangster di kota kecil seperti Lin Tianhu juga bisa menjadi aula Sekte Naga, yang menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Naga ini juga sangat umum. Meskipun Chifeng kemudian cukup kuat dan merupakan seorang master di seluruh dunia seni bela diri, ada begitu banyak master seperti anjing, dan David tidak menarik banyak perhatian. Namun hingga kemarin, Ervin mengungkap kebenarannya. Ia mengetahui identitasnya dan mengetahui bahwa cincin ini sebenarnya adalah tanda cinta yang diberikan ayahnya kepada ibunya. Selain master tak bertanding seperti Zhao Liguo, dia juga anggota dari Sekte Naga. Hal ini mengejutkan David. Dia sekarang ingin tahu siapa ayahnya, bagaimana dia menciptakan Sekte Naga, dan mengapa kekuatan berbagai aula Sekte Naga sangat berbeda. Namun pertanyaan-pertanyaan ini, sepertinya tidak ada yang bisa membantu David untuk menjawabnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. David sekarang memiliki beberapa ekspektasi, menantikan aula mana Sekte Naga berikutnya berada, dan kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya. Jika ada tangkau yang lebih kuat seperti Wing Mountain Villa, David mungkin bisa menghancurkan keluarga panjang dan menyelamatkan ibunya dengan mengandalkan kekuatan Sekte Naga. Saat David sedang berpikir, tiba-tiba seseorang berteriak di luar. Siapa yang berani masuk ke Pulau Suolong tanpa izin? Saat aku mendengar seseorang minum di luar, itu pasti seseorang dari keluarga panjang. Tuan Istana, itu pasti dari keluarga panjang. Aku akan keluar dan melihat. Zhao Liguo mendengar ledakan itu dan berkata pada David, "Aku akan pergi bersamamu. Jangan ungkapkan identitasku," kata Daud. Zhao Liguo mengangguk dan berjalan keluar bersama David. Saat ini, sebuah kapal pesiar besar sedang berada di parkir tidak jauh di depan mereka. Saat dek kapal berlayar, Long Xingsu berdiri dengan bangga, diikuti oleh banyak anggota keluarga Long. Menyaksikan salju yang sedingin es dan menggigit di Pulau Suolong menghilang, digantikan oleh sebagian tanah dan batu berwarna coklat, dan alis Long Xingsu terpelintir erat. Jelas sekali bahwa perubahan di Pulau Suolong harus diambil alih oleh Long Jing. Meski ini hanya legenda, bukan berarti tidak benar. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk menghentikan orang yang mendapatkan Long Jing. Yang terbaik adalah tidak meninggalkan siapapun di pulau itu. Tuan Long, saya Zhao Liguo dari Wing Villa, dan saya tidak bermaksud masuk ke Pulau Suolong tanpa izin. Hanya saja anjing itu lucu. Hanya aku membawa kembali. Zhao Liguo memandang Long Xingsu yang berdiri dengan bangga dan berkata, Long Xingsu sudah melihatnya saat Zhao Liguo keluar. Saat ini, dia sedang memikirkan apakah Long Jing di pulau itu diambil oleh Zhao Liguo. Kekuatannya, tidak ada cara untuk menghentikan Zhao Liguo. Ternyata itu adalah pemilik Zhao Zuang. Ketika kamu datang menemui putramu, kamu harus selalu menyapa keluarga panjangku terlebih dahulu. Lagi pula, siapapun yang memiliki kekuatan sepertimu bisa mendarat di pulau itu dengan santai. Tidak akan memakan waktu lama. Pulau Suolong ini menjadi sebuah pulau. Pulau terpencil. Long Xingsu berkata tidak rendah hati atau sombong. Dengan keluarga panjang di belakangnya, Long Xingsu tidak panik bahkan saat menghadapinya. Seorang master seperti Zhao Liguo. Tuan Muda Long, saya menuliskannya. Lain kali saya datang ke Pulau Suolong, saya akan memberitahu Anda bahwa ini sudah terlambat. Saya harus segera kembali. Jadi saya tidak akan berbicara dengan Master Long. Setelah Zhao Liguo selesai berbicara,
Dia menawarkan tangannya ke arah bawahannya. Dan kapal pesiar itu langsung berangkat dan berlayar ke perselisihan di bawah kelopak mata Long Xingsu. Long Xingsu memandang Zhao Liguo yang ingin pergi. Wajahnya menjadi jelek, tapi dia tidak berhenti. Karena dia tahu kekuatannya dan tidak bisa menghentikan sama sekali. Selama David berada di sisi Zhao Liguo, Long Xingsu tidak memperhatikannya sama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Jing akan diperoleh oleh David. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah orang yang dicari keluarga Long juga adalah David. Bab 858. Tidak lama setelah David mengikuti Zhao Liguo dan yang lainnya, Suan Yuankai, Qin Xiaoxian dan Cheng Kun juga tiba. Melihat Suan Yuankai yang terluka parah, Long Xingsu berkata sambil wajah bingung Tuan Suan Yuan. Di pulau ini, siapa lagi yang bisa menyakitimu seperti ini? Tuan Muda Long, itu karena saya bertemu dengan binatang buas dan berjuang. Suan Yuankai menjelaskan. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya pada Long Xingsu. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang Long Jing, semakin baik. Jika keluarga panjang juga mengetahui bahwa David telah memperoleh Long Jing, maka keluarga Suan Yuan mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Binatang buas. Sudut mulut Long Xingsu bergerak-gerak, lenganmu jelas terpotong. Dan lukanya sangat rapi. Bagaimana bisa dilakukan oleh binatang buas? Tidakkah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Suan Yuankai menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara karena dia tidak melakukannya. Tahu bagaimana menjelaskannya. Long Xingsu menyapu mata beberapa orang. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Dan aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang. Apakah kamu mendapatkan Long Jing? Katakan padaku, tangan siapa Long Jing itu? Long Xingsu tidak berani mempertanyakan Zhao Liguo, tetapi menghadapinya Suan Yuankai dan yang lainnya. Long Xingsu tidak perlu menunjukkan ekspresi apapun. Setelah mendengar kata-kata Long Xingsu, beberapa orang terkejut, tapi tidak ada seorang pun mengatakan apapun. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang Long Jing, semakin baik, terutama keluarga Long. Jika keluarga panjang mengetahuinya, maka Long Jing ini tidak akan mendapat bagiannya. Long Xingsu melihat beberapa orang yang tidak berbicara, dan wajahnya menjadi semakin suram. Jika kamu tidak berbicara, maka tidak ada yang mau pergi dari sini. Setelah Long Xingsu selesai berbicara, sekelompok anggota keluarga Long langsung mengepung Suan Yuankai dan yang lainnya. Tuan Long, kami tidak mendapatkan kristal naga. Apa yang kamu lakukan? Wajah Suan Yuankai sedikit jelek. Tan Long, apakah kamu mencoba menyerang kami? Meskipun gerbang guntur kami dan keluarga Suan Yuan kalah dari keluarga panjang Anda, tetapi jika Anda benar-benar berani membunuh kami, mari kita lihat apakah kedua keluarga kami akan meminta keluarga panjang untuk menuntut. Sederhananya, kamu hanyalah sampingan dari keluarga panjang. Akankah keluarga panjang menyinggung kedua keluarga kami untukmu? Kemarahan Cheng Kun yang berapi-api memandang Long Xingsu tanpa rasa takut. Dan keluarga Qin kami. Saya dikirim oleh nenek moyang keluarga Qin ke Suolong Pulau. Jika saya tidak bisa kembali, keluarga Qin pasti tidak akan menyerah. Qin Xiaoxian juga berdiri dan berkata saat ini, menghadapi keluarga panjang, mereka harus bersatu. Jika tidak, tidak satu pun dari mereka dapat mengancam keluarga panjang. Melihat dia mengancam dirinya sendiri di kapal pesiarnya, Long Xingsu tiba-tiba tertawa. Hahaha. Setelah tertawa 2 kali, tiba-tiba berhenti. Dan kemudian Long Xingsu berkata dengan marah, aku membunuh kalian semua dan melemparkan mereka semua ke laut. Siapa yang tahu bahwa keluarga panjang kita yang melakukannya? Kalian berani mengancamku. Dan kamu meremehkanku, anggota jaminan dari keluarga panjang. Sebagai generasi muda jenius dari keluarga Long, Long Xingsu tidak dianggap serius karena dia berasal dari sampingan. Itulah yang paling dipedulikan Long Xingsu.
Sekarang Cheng Kun mengejeknya karena menjadi pekerja sampingan. Dan kemarahan di Long. Hati Xingsu langsung tersulut. Bang! Tiba-tiba, Long Xingsu menembak. Dan Cheng Kun, yang berada beberapa meter jauhnya, hanya merasakan serangan kekuatan yang kuat. Dan seluruh orang itu terbang dalam sekejap. Menguasai. Wu Zong yang dibawa oleh Cheng Kun buru-buru melompat. Mencoba menangkap Cheng Kun. Sangat disayangkan Wu Zong baru saja melompat dan diusir oleh orang-orang. Keluarga Panjang, baik gerbang guntur maupun keluarga Suanyuan tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti keluarga Panjang. Cheng Kun terjatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya sangat pucat. Dan amarahnya yang membara baru saja layu dalam sekejap. Aku bertanya lagi padamu. Di mana Long Jing? Niat membunuh dingin yang dipancarkan Long Xingsu membuat semua orang gemetar. Bab 859. Namun, Long Jing terlalu menggoda. Jika keluarga Panjang benar-benar mengetahui keberadaan Long Jing, maka keluarga lain tidak boleh memikirkan ide Long Jing. Tepat ketika beberapa orang ragu-ragu, tiba-tiba Qin Xiaotian mengambil langkah maju. Tuan Long, saya tahu di mana Long Jing berada. Meskipun Qin Xiaotian tidak tahu Long Xingsu atau Long Jing, tetapi melihat situasi di depannya, keluarga Long jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang setelah David mendapatkan Long Jing, David pasti akan mati. Kamu mengatakannya. Long Xingsu memandang Qin Xiaotian. Itu adalah David. Davidlah yang menelan Long Jing dan dibawa pergi. Kata Qin Xiaotian. Daud. Long Xingsu sedikit mengernyit. Dia sangat asing dengan nama ini. Itu adalah pemuda yang baru saja dibawa pergi oleh pemilik Sadoles Villa. Dan ada dua wanita di sampingnya. Qin Xiaotian menjelaskan. Ketika Long Xingsu mendengarnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia melihat David di waktu itu. Tapi dia tidak peduli. Saat mereka mendarat di pulau itu saat itu, David membawa Sonya dan yang lainnya ke pulau itu. Setelah Long Xingsu melihatnya, dia salah mengira bahwa David adalah seorang playboy, dan membawa beberapa wanita cantik ke pulau Suolong. Tuan, apakah ini David yang kita cari? Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Panjang berbisik di telinga Long Xingsu. David, David, Long Xingsu terus melafalkan nama ini. Mencoba mengingat bagaimana perasaannya saat melihat David untuk pertama kalinya. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya karena dia sama sekali tidak memikirkan David seperti itu. Pada saat itu, dia paling curiga terhadap kultivator jahat berjas hitam. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan tertinggi dan kemungkinan besar adalah orang yang dicari oleh keluarga Panjang. Tuan Suanyuan. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Long Xingsu memandang Suanyuan Kai dan bertanya. Setelah Suanyuan Kai melirik Qin Xiaotian, dia mengangguk dia benar. Long Jing memang ditelan oleh David, dan lenganku juga dipotong oleh David. Ketika Long Xingsu mendengar ini, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Jika Anda tahu bahwa Suanyuan Kai adalah puncak dari guru besar, bagaimana David bisa memotong lengan Suanyuan Kai? Mungkinkah dia salah paham? Mungkin anak ini sejak awal menyembunyikan kekuatannya, dan sengaja membawa beberapa wanita ke pulau itu untuk membingungkannya. Oh sial, Long Xingsu tiba-tiba merasa tertipu dan berkata kepada bawahannya, ayo berlayar, kita akan segera kembali. Tuan, orang-orang di pulau itu, biarkan mereka memikirkan jalannya sendiri, kata Long Xingsu dengan wajah dingin. Kapal pesiar segera dimulai. Tetapi keluarga Qin, keluarga Suanyuan dan Pilimen lebih beruntung dan bergegas kembali ke kota Nanhua dengan kapal pesiar. Saat itu sudah larut malam. Di depan jendela hotel di kota Nanhua, Long Wu memandang ke laut tidak jauh, dan seluruh dirinya tenggelam dalam kontemplasi. Paman Long, ini waktunya istirahat. Kamu sudah berdiri di sini sepanjang hari. Wu Meier berjalan ke sisi Long Wu dan membujuk dengan lembut. Sejak David dan yang lainnya pergi ke Pulau Suolong, Long Wu telah berdiri di sini.
karena dia dapat melihat Pulau Suolong di sini. Meyer, tidurlah. Aku akan tinggal sebentar, kata Long Wu, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Begitu dia menarik napas 2 kali, dia mulai batuk terus-menerus. Paman Long, kamu terluka. Berhenti merokok. Wu Meier buru-buru menamparkan punggung Long Wu. Tidak apa-apa. Itu semua luka lama. Mematikan. Long Wu tersenyum tipis, lalu mulai menarik napas lagi. Cederanya disebabkan karena menghindari kejaran keluarga panjang. Untuk menemukan David, Long Wu dan Ervin melarikan diri dari keluarga Long dan dikejar serta dibunuh oleh keluarga Long selama beberapa tahun dalam sekejap mata. Paman Long, kamu harus istirahat. David dan yang lainnya baru berangkat hari ini. Bahkan, jika mereka bisa mendapatkan Long Jing, mustahil untuk kembali secepat ini. Wu Meier masih membujuk Long Wu. Bab 860. Tepat ketika Long Wu hendak mengatakan sesuatu, seseorang mengetuk pintu. Ekspresi Wu Meier dan Long Wu sedikit berubah. Sudah larut malam. Siapa? Akankah menemukan tempat ini? Long Wu memberi isyarat kepada Wu Meier untuk membuka pintu, dan dia siap menyerang. Ketika Wu Meier membuka pintu, dia menemukan bahwa David dan Sonya lah yang telah kembali. Mengapa kamu kembali? Wu Meier terkejut. Ketika Long Wu melihat David kembali, dia mengerutkan kening dan berkata, David, kamu sudah kembali. Kembali begitu cepat. Apakah terjadi sesuatu? David memegangi kepalanya Paman Long. Aku mendapat kristal naga es. Ketika Long Wu mendengarnya, dia buru-buru mencubit David dengan perasaannya. Dan dia melihat perubahan pada kesadaran tubuh David, dan berkata dengan kegembiraan, senang sekali Anda bisa mendapatkan Longjing begitu cepat. Bagaimana dengan Yanlong Longjing? Mendengar Long Wu berbicara tentang mengambil Yanlong Longjing, David memikirkan Xiao Ru yang menjadi patung es, dan suasana hati langsung menjadi suram. Paman Long, aku tidak ingin mengorbankan orang-orang di sekitarku untuk mendapatkan Longjing. David berkata dengan wajah berat. Ketika Long Wu mendengar ini, dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan milik Xiao Ru. Sosoknya, dan segera mengerti. Matanya tiba-tiba memerah David. Ini adalah takdir. Jangan terlalu sedih. Kuharap kamu tidak mengecewakan Xiao Ru. Kristal naga yang ditukar dengan kehidupan. Paman Long, mungkinkah Xiao Ru ditahan di Pulau Suolong, dan kamu tidak bisa menyelamatkannya? Kali ini Sonya yang berada di samping bertanya. Bagaimanapun, di matanya, Long Wu seperti peri maha kuasa. Long Wu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Tetapi cara mengembangkan keabadian tidak akan pernah berakhir. Mungkin ketika Anda melebihi saya, Anda akan dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Ru. Aku pasti akan menyelamatkan Xiao Ru kembali. Mata David penuh tekad. Jika dia tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya, apa kebaikan keabadian dan keabadian? Bagaimana kamu bisa kembali? Bisakah kali ini 3 hari? Long Wu bertanya dengan sangat bingung. Lagi pula, hanya ada satu perahu dari keluarga panjang. Jika David dan yang lainnya ingin kembali, mereka harus naik perahu. David memberitahu Long Wu hal-hal di jalan satu persatu, tetapi dia hanya menyembunyikan fakta bahwa Wuying Mountain Villa juga merupakan aula sekte naga. Setelah Long Wu mendengar ini, kerutan dan wajahnya menjadi sangat serius. Aku khawatir tidak akan membutuhkan waktu lama bagimu untuk menelan Longjing, dan banyak orang akan mengetahuinya, dan tidak mungkin bersembunyi dari keluarga Long. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sangat penting bagi Anda untuk pergi langsung kota Nanhua. Temukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, dan gunakan Longjing untuk menegakkan guna meningkatkan kekuatanmu. Sedangkan Sonya dan Linger, saya akan membantu merawat mereka, dan mengajari mereka. Praktek berikutnya Anda dengan kekuatan mereka saat ini hanya akan menambah kekuatan Anda. Beban. Ingat,
Jangan menunjukkan keunggulan Anda kecuali Anda harus melakukannya. Sekarang setelah kamu menelan Longjing, kamu telah menjadi sasaran kritik publik, dan diperkirakan akan banyak orang yang ingin membunuhmu. Long Wu dengan sungguh-sungguh menasihati David. Long Wu tidak berharap begitu banyak orang melihat akuisisi Longjing oleh David. Dan begitu banyak orang yang menemukan di mana naga es itu berada. Ini juga merupakan bagian tercela dari keluarga Panjang. Jika keluarga Panjang tidak tiba-tiba membuka Pulau Suolong, tidak akan banyak orang di Pulau Suolong. David memiliki setiap kesempatan untuk mengklaim Pulau Suolong dan mendapatkan kristal naga. Hantu itu pergi. Sekarang setelah David menyebarkan Longjing terungkap, itu akan menjadi semakin sulit di masa depan. David tidak pernah mengira akan terjadi seserius ini. Sekarang mendengarkan apa yang dikatakan Long Wui, saya khawatir banyak orang akan mengganggunya di masa depan. Setelah mengikuti beberapa orang untuk mengucapkan selamat tinggal, David berangkat semalaman. Setelah David pergi, Long Wu tidak tinggal lama. Dia membawa Sonya dan yang lainnya bersama serigala salju dan menghilang bersama-sama dari kota Nanhua. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.